Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu hamdan yaliku bi jalalihi wa nasta'inuhu isti'anatan taliku bi kamalihi wa nastahdihi hidayata man aqarra bi 'azamatihi wa jalalihi. Thumma nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi. Amma ba'du. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam. Ya man huwa fi uluhi kain, ya man huwa fi fil hamid, ya man huwa fi majdihi matin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akramul akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin. Ya Rahman ya Rahim, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam senantiasa tercurahkan pada junjungan mulia Nabi tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa barak wasallam, beserta segenap keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Yang sama-sama kami muliakan, kami hormati seluruh imam Masjid Al-Muhajirin, wabil khusus kepada Al-Habib Alwi Al-Bar mata'anallahu ta'ala bituli hayatihi wa umrih, wal Ustadz Irsyad, wal Ustadz Abdurrahman, wa Bapak Paman Zain Abbas, wa Jamil hadirin hadirat, para habaib, para asatidz, wa Sayyidul Walid Al-Habib Kamil As-Saggaf, wa jamil hadirin insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, wal Habib Alwi Al-Bar mata'anallahu ta'ala bituli hayati wa umrih. Kita sampai di fasal yang baru tentang kaitannya, masih berkaitan dengan masalah imam salat. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam yusalli min al-laili fi hujratihi wa jidarul hujrati qasirun fara'an nasu syakhsan nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqala unasun yusalluna bi salatihi fa asbahu fatahaddathu bidzalika faqama lailata thaniya faqama ma'ahu unasun yusalluna bi salatihi sana'u dzalika lailataini aw thalatha hatta idza kana ba'da dzalika jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam falam yakhruj falamma asbaha dzakara dzalika an-nas faqala inni khashitu an tuktaba alaikum salatul lail. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, istrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, putrinya Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Beliau mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa salat malam di dalam kamarnya, dan dinding kamar itu qasirun, pendek. Fara'an nasu, maka orang-orang bisa melihat syakhsan Nabi, keberadaan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqama unasun yusalluna bi salatihi, maka orang-orang pun berdiri
mereka sholat mengikuti sholatnya Rasul. Jadi Rasul sedang sholat di rumah, tapi dinding rumah itu ada, disebutkan di sini qasir, pendek, sehingga sosok Nabi kelihatan oleh para sahabat. Maka ketika Nabi sholat, mereka ikut sholat bersama Nabi. Ini adalah sholat sunnah. Fa'asbahu fahaddathu, maka di pagi hari mereka pun bercerita. Faqama lailata tsaniyah, mereka bercerita bahwa tadi malam kita sholat bersama Nabi, sholat sunnah berjamaah. Akhirnya mereka makin lama makin ramai itu. Kalau begitu besok kita ikut lagi sholat sunnahnya Rasul SAW. Ternyata di hari kedua Nabi sholat, maka mereka juga ikut sholat bersama Nabi. Bi sholatihi sana'u dzalika lailataini aw thalatha, dan itu mereka lakukan selama 2 malam atau 3 malam. Hingga hatta idza kana ba'da dzalika jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hari ketiga tadi orang-orang sudah berkumpul ingin sholat sunnah, sholat malam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi tidak keluar di hari ketiga, sedangkan mereka sedang menanti. Wa fir riwayah hari keempat. Akhirnya tiba waktu pagi, maka mereka sahabat bercerita atau menyebutkan hal tersebut kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka bertanya, wahai Rasul, kenapa malam ini tidak ada sholat lagi sebagaimana hari pertama, hari kedua, hari ketiga? Apa kata Nabi? Inni khasyitu an tuktaba alaikum sholatul lail, sesungguhnya saya takut sholat malam itu menjadi wajib atas diri kalian. Karena satu amalan jika dirutinkan oleh Nabi, apalagi diikuti oleh sahabat, maka dikhawatirkan itu bisa menjadi wajib. Jadi Nabi sengaja tinggalkan itu agar status hukum sholat malam itu tidak menjadi wajib, tapi menjadi sunnah untuk umat. Dan ini pandangan Nabi bukan hanya untuk sahabat yang hidup di masa Nabi, tapi juga kepada umat Nabi yang setelahnya, masa setelahnya. Alhamdulillah, status sholat malam itu sunnah sampai saat ini, namanya sholatul lail. Nah, Al-Imam Al-Aini di dalam kitab Umdatul Qari ketika menerangkan hadis tersebut atau yang berkaitan dengan hadis tersebut, beliau mengatakan yang dimaksud sholat malam di sini sholat yang dilakukan oleh Nabi di bulan suci Ramadan. Ya, karena ada riwayat hadis yang lainnya dari Al-Imam Ibnu Hibban di dalam sahihnya menyebutkan bahwa Nabi sholat malam, yaitu sholat tarawih atau sholat witir di bulan suci Ramadan. Hari pertama Nabi lakukan bersama sahabat sholat tarawih tersebut, namanya sholat malam waktu itu ya, sholat malam ba'da isya. Hari pertama berjamaah, hari kedua membludak jamaah yang hadir, sampai hari ketiga tambah ramai lagi mereka sholat bersama Nabi di bulan suci Ramadan ba'da isya, yang kita sebut dengan sholat tarawih. Ternyata di hari keempat, fir riwayah sampai hari keempat Nabi tidak lagi keluar, tapi Nabi sholat di dalam rumah. Maka pagi harinya sahabat bertanya kepada Nabi, kenapa Nabi tidak lagi sholat malam bersama mereka? Nabi mengatakan, inni khasyitu an tuktaba alaikum sholatul lail, saya khawatir jika terus dilanjutkan sholat ini maka dia akan menjadi wajib bagi kalian, yaitu sholat malam tersebut. Nah, di dalam riwayat Al-Imam Bukhari juga menyebutkan di dalam sahihnya
Wa kadza Imam Nawawi yang lahir 631 Hijriah wafat 676 Hijriah dalam kitab Riyadhus Shalihin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Siapa yang mendirikan Ramadan, Al-Imam Nawawi menerangkan melaksanakan solat di malam hari di bulan suci Ramadan dengan penuh keikhlasan dan keimanan, maka dosa-dosanya yang lalu diampuni oleh Allah Ta'ala. Wa fir riwayah wa ma ta'akhkhar, dan juga dosa-dosa yang akan datang. Nah, jadi hadis ini berbicara tentang sholat malam di bulan suci Ramadan. Kemudian dari hadis ini kita bisa lihat begitu belas kasihnya Nabi kepada umatnya, hingga perkara-perkara ibadah pun Nabi memilih yang paling ringan, yang sekiranya tidak memberatkan umatnya. Sebagaimana isyarat di dalam Al-Quran di surat At-Taubah, sifatnya Nabi kepada umatnya itu Allah sebutkan Raufur Rahim, ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, atau fi qiraah min anfasikum, azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Terhadap orang-orang beriman Nabi sangat belas kasih, rauf, ar-rahim, sangat penyayang. Ditafsirkan oleh beberapa masyayikh, kata rauf, sayangnya Nabi kepada kita, berharap agar kita semuanya masuk surga. Raufnya Nabi. Rahimnya Nabi, Nabi kasihan kepada umatnya walaupun satu orang itu berada di dalam neraka. Makanya menggunakan dua sifat, bil mu'minina raufur rahim. Bahkan dalam riwayat yang lain, salah seorang dari umatnya menginjak duri, Nabi ikut merasakan sakitnya itu dalam hatinya. Subhanallah, ya. Ma yushaku ahadukum bisyaukatin illa wa ajidu alama dzalika fi qalbi. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang di antara kalian menginjak duri melainkan aku mendapati rasa perih itu dalam hatiku. Artinya ikatan kecintaan Nabi kepada umatnya sangat luar biasa. Karena begitu perhatiannya Nabi, sayangnya Nabi kepada umatnya, jika Allah tawarkan syariat hukum, di situ ada pilihan yang sulit dan mudah, tentu Nabi akan memilih yang mudah. Nabi tidak akan memilih yang sulit untuk kita. Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali yang lahir tahun 450 Hijriah wafat 505 Hijriah, di dalam kitab Bidayatul Hidayah beliau riwayatkan pada satu hari Nabi mengambil kayu siwak, ya, arok, yang satu lurus, yang satu bengkok. Kemudian ada sahabat yang datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi hadiahkan siwak tersebut. Yang istimewanya, siwak yang bagus itu kan yang lurus. Kayu arok yang lurus tadi Nabi berikan kepada sahabatnya, sedangkan yang bengkok Nabi ambil untuk pribadi beliau. Kata Imam Ghazali, dan juga dijelaskan oleh Said Muhammad Murtada Az-Zabidi dalam kitab Ithaf beliau, itu isyarat bahwa Nabi itu lebih mementingkan umatnya melebihi diri beliau sendiri. Kalau ada pilihan sesuatu yang baik dan yang paling baik itu akan diberikan kepada umatnya. Sesuatu yang sulit dan yang mudah, yang sulit untuk diri Nabi, Nabi rela itu, sedangkan yang mudah itu untuk umatnya. Makanya isyaratnya Nabi berikan kayu siwak yang lurus, yang bagus itu kepada sahabatnya,
simbol daripada umat, sedangkan yang bengkok itu Nabi ambil sendiri untuk dirinya. Nabi memilih yang tidak baik dari dua kayu siwak tersebut. Sehingga kalau ada syariat, dua syariat, yang satu sulit, yang satu mudah, pasti Nabi pilih yang mudah. Kalau ada yang mudah dan yang paling mudah, Nabi pilih syariat yang paling mudah untuk kita. Gak pernah beliau memilih sesuatu yang memberatkan kita. Itu bentuk kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya Nabi pernah mengatakan, bu'ithu bi hanifiyati samha. Saya diutus membawa agama yang fleksibel, yang tidak memberatkan umatnya. Itu. Nah, syariat yang kita biasa istilahkan sebagai hukum, menurut tinjauan dari Syekh Abdul Wahab Sya'rani, atau dalam paradigma beliau yang lahir tahun 800 ya, abad 8 Hijriah, wafat 973 Hijriah, di dalam kitabnya Al-Mizanul Kubra, beliau menyebutkan bahwa syariat itu ada tiga. Ada syariat, hukum syariat itu yang memang dari awal sudah diatur oleh Allah, kemudian Allah perintahkan kepada Nabi menerapkan hukum tersebut dan menyampaikan kepada umat. Ada syariat yang kedua, Nabi yang menentukan syariat tersebut, kemudian Allah mengiyakan syariat itu. Jadi Nabi yang menentukan ini hukum, setelah sudah ditentukan oleh Nabi, baru kemudian wahyu itu turun membenarkan apa yang dilakukan oleh Nabi. Nah, syariat yang ketiga dilakukan oleh orang luar, bukan dari Nabi, tapi dilakukan oleh sahabat atau ahlul bait yang tadinya belum ada hukum, tapi mereka melakukan sesuatu hukum. Ternyata Nabi mengiyakan hukum itu, dan pada akhirnya Allah juga mengiyakan hukum tersebut. Nah, itu paradigma atau perspektif syariat menurut Syekh Abdul Wahab Sya'rani di dalam kitab Al-Mizanul Kubra. Nah, jadi ini rahmatnya Rasulullah SAW, beliau sengaja meninggalkan beberapa amalan untuk memudahkan hukum syariat kepada umatnya, dan juga sesuai kehendak Allah. Allah Ta'ala juga di dalam Al-Quran menyebutkan, yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Allah menginginkan yang mudah bagi kalian, dan Allah tidak pernah menginginkan sesuatu yang sulit bagi diri kalian. Nah, itulah hukum syariat Islam yang dibangun di atas kemudahan, ya. Kemudian di sini dilanjutkan bab sholatil lail, bab tentang sholat malam. Nah, sholat malam ini definisinya apa atau pengertiannya apa? Al-Habib Abdullah Al-Haddad di dalam kitab Risalatul Mu'awana mengatakan, wa'alam anna man shalla ba'dal isya'i faqad qama minal lail. Kata beliau, ketahuilah sesungguhnya siapa yang sholat sunnah sesudah isya, maka sungguh dia telah mendirikan sholat malam. Jadi kalau kita ambil kesimpulan, semua sholat sunnah ba'da isya itu semuanya namanya sholat malam, qiyamul lail. Ada sholat witir, ada sholat tahajud, itu semuanya disebut sholat malam, ya. Sholat tahajud disyaratkan untuk berbaring sesaat atau tidur sesaat. Ada yang mengatakan cukup berbaring isyarat untuk dia mendapatkan fadilah sholat tahajud. Ada yang mengatakan harus tidur. Ada juga yang mengatakan tidak perlu tidur, yang penting niat tahajud, ya.
Jadi tiga pendapat itu. Ada juga sholat tarawih juga masuk sholat malam, karena sholat tarawih diadakan ba'da isya. Jadi sholat tarawih, sholat witir dilakukan setelah melakukan sholat isya, bukan melakukannya di waktu isya. Sehingga mafhumnya, kalau orang belum melaksanakan sholat isya, belum bisa melaksanakan sholat tarawih. Orang yang belum melaksanakan sholat isya belum bisa melaksanakan sholat witir, karena syaratnya itu adalah setelah melakukan sholat isya. Tadi yang Imam Haddad katakan itu, wa'alam anna man sholla ba'dal isya. Itu, ketahuilah sesungguhnya orang yang setelah sholat ba'dal isya, yang dimaksud setelah melaksanakan sholat isya, faqad qama minal lail, maka dia telah melaksanakan sholat malam. Nah, sholat malam ini istimewa. Kenapa istimewa? Karena sulit dilakukan. Itu alasan yang realistis sebenarnya. Kenapa sholat malam itu sangat istimewa? Karena tidak semua orang mampu melakukan sholat malam, sebab sulit. Kata ulama, al-ajru biqadrin nasab, pahala itu ukurannya sesuai dengan capeknya kita. Makin sulit di dalam ibadah tersebut, makin besar pahalanya dan makin istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya sholat tahajud itu, ya, itu dalam riwayat ketika ada seorang hamba di tengah malam setelah sudah tidur, dia berusaha bangun, dia wudu, kemudian dia sholat, itu dalam hadis dikatakan Allah kagum kepada dia. Allah kagum. Kemudian setelah Allah kagum, yubahi bihi al malaikata, Allah banggakan hamba tersebut di hadapan seluruh malaikat. Dan yang ketiga, dari satu hadis tadi fadilah tentang sholat malam, yukbil, Allah menghadap kepadanya, Allah yang mendekat kepadanya. Yukbil, ya, Allah yang mendekat kepadanya. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang menerangkan tentang keistimewaan sholat malam. Di antaranya di surat Al-Isra, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ya, dari waktu sebagian malam hendaklah kalian tahajud sebagai tambahan pahala dan kebaikan bagi kalian. Dan siapa yang melakukan itu, semoga untuk Allah itu pasti, ya, bukan. Kalau semoga pernyataannya dari makhluk, itu bisa kemungkinan iya terjadi, bisa kemungkinan tidak terjadi. Tapi ketika Allah yang menyatakan semoga, itu artinya suatu kepastian. Hamba yang melaksanakan sholat tahajud, semoga nanti Allah akan berikan kepadanya maqaman mahmuda, satu pangkat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, satu derajat yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang penting istiqomah. Ya, al-istiqomah khairun min alfi karamah. Ahabbul a'mali ila Allah Subhanahu wa taala adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang konsisten, istiqomah, walaupun sedikit. Jadi maqaman mahmuda, Allah utus kamu berada di posisi maqam yang mulia. Ini pernah dipahami oleh salah satu tokoh sufi besar, namanya Syekh Ismail bin Ibrahim Al-Jabrati. Ya, beliau pernah menyatakan, Allahu jama'a al-khaira kullahu fil lail. Allah telah mengumpulkan seluruh kebaikan ada di waktu malam. Kebaikan apapun ada di waktu malam. Wa ma ukidat liwaliyin wilayah illa bil lail. Dan tidak ada seorang wali diangkat menjadi wali melainkan itu di waktu malam.
Jadi satu titik kesamaan orang-orang yang kita anggap sebagai aulia, manusia-manusia yang dekat dengan Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu titik kesamaan mereka, semuanya ahli tahajud. Gak ada wali itu yang malam tidur tuh, gak ada. Artinya malamnya dia begadang, dia ibadah. Atau minimal tahajud tidak pernah dia tinggal, atau minimal tahajud menjadi ibadah yang paling sering dia lakukan, beserta sholat witirnya, sholat tahajudnya. Itu beliau katakan, tidak mungkin seorang wali diangkat menjadi wali melainkan itu dilakukan atau dilantik dia menjadi wali di waktu malam, bilaili. Nah, orang yang sudah diangkat menjadi wali, pahala solatnya akan berbeda dengan pahala solat orang biasa. Saya pernah dapat satu riwayat yang dinukil oleh Said Abu Bakar Syato dalam kitabnya Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asfiya. Dalam riwayat disebutkan, rak'atun min arifin afdalu min alfi rak'ati alimin. Satu rakaat dari seorang wali yang mengenal Allah, orang yang mengenal Allah, itu lebih afdal dari 1000 rakaat orang berilmu. Bukan orang awam, orang alim. Perbandingannya, seorang wali itu satu rakaat bandingnya dengan orang alim 1000 rakaat. Itu. Nah, karena memang kualitas solat mereka berbeda. Orang arif billah dengan orang alim itu kualitas solatnya berbeda, apalagi dengan orang awam. Makanya ada kitab khusus tuh, ditulis oleh Habib Hasan bin Sholih Al-Bahar, berjudul Sholatul Muqarrabin, solatnya para wali. Di situ diterangkan bagaimana mereka ketika solat itu, kalau kita komparasikan dengan keterangan yang ada dalam kitab fikih, itu jauh berbeda. Karena kitab fikih diperuntukkan kepada orang-orang awam, sedangkan kitab yang ditulis oleh Habib Hasan bin Sholih Al-Bahar itu menerangkan solatnya para wali. Al-arifin dengan al-aulia sama. Al-arifin artinya orang yang mengenal Allah, orang-orang yang mengenal Allah, yaitu sama para aulia. Al-Imam Nawawi yang lahir tahun 631 Hijriah, wafat 676 Hijriah, menulis kitab terakhir, kemudian setelah itu beliau wafat, berjudul Bustanul Arifin, kebun orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata ketika dibaca, ternyata isinya itu adalah para asfiya dan aulia. Itu artinya para aulia itulah orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam Al-Quran, setiap kali Allah Ta'ala berfirman tentang ibadah di malam hari, khususnya solat, isinya itu keistimewaan. Misalnya di surat As-Sajdah, ya, tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Ketika Allah menceritakan orang-orang yang hebat itu, lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur karena mereka sholat, mereka ibadah. Dan Allah Ta'ala balas dengan memberikan satu hadiah istimewa yang tidak pernah terlintas dalam benaknya: kesejukan hati, kesejukan pandangan matanya. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan dengan apa yang dahulu mereka lakukan. Jadi dapat hadiah namanya Qurratu A'yun. Qurratu A'yun itu kesejukan pandangan mata, kesejukan mata. Ada yang mengartikan kebahagiaan hati. Itu. Dan dijadikan Qurratu A'yun ada di dalam solat. Ju'ilat Qurratu A'yun fi shalah. Dijadikan Qurratu A'yun fi shalah. Nah, ini Qurratu A'yun gak bisa dijelaskan rasanya, gak bisa.
kecuali orang yang sudah mengalami rasa itu. Ya, yang belum pernah mengalami rasa tersebut di dalam sholat, dia gak akan bisa paham. Tapi kalau orang-orang yang sudah mengalami pengalaman spiritual di dalam sholat, maka kenikmatan itu mereka bisa rasakan, tapi mereka tidak mampu utarakan dan menjelaskan saking nikmatnya. Tuh. Di surat Al-Muzammil, coba perhatikan. Surat Al-Muzammil, Allah Ta'ala juga menerangkan tentang fadilah ibadah di malam hari, solat di malam hari, membaca Al-Quran di malam hari itu. Ya ayyuhal muzammil qummi layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila warattilil qur'ana aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Allah mengatakan, wahai yang berselimut, bangunlah salat malam. Tuh. Itu panggilan sopan dari Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berselimut bukan berarti Nabi tidur, tidak. Ya, Nabi itu setiap waktu ibadah, posisi tidur juga sedang zikir, kadang sedang membaca Al-Quran. Ya. Tapi Allah Ta'ala ingin menyampaikan kepada Nabi, di waktu malam ada ibadah terbaik yang bisa dilakukan, yaitu apa? Sholat. Sholat malam. Makanya menjadi wajib untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah nyatakan, inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Sesungguhnya bangun malam itu adalah waktu terbaik untuk khusyuk kepada Allah. Dia gak ada di waktu siang, karena sudah disetting manusia di waktu siang sibuk dengan aktivitas pekerjaan. Tapi waktu malam tenang keadaan, jiwa pun tenang, akal tenang, hati tenang. Itu adalah waktu terbaik untuk bisa khusyuk, untuk bisa ittisal billah, menjalin hubungan istimewa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bacaan Al-Quran paling berkesan, kata Allah, di waktu malam. Itu terjemahan dari inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'a wa aqwamu qila. Kata wa aqwamu qila membaca Al-Quran, karena sebelumnya Allah ceritakan tentang Al-Quran, inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Dulu ada tokoh sufi namanya Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami. Ya, ketika beliau belajar Al-Quran di usia masih anak-anak, sampai di surat Al-Muzammil tadi, ketika beliau baca di ayat inna rabbaka ya'lamu annaka tagumu adna min thuluthai lail wa nisfah wa thuluthah wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak wallahu yuqaddiru lail wan nahar. Beliau baca sampai di ayat itu, beliau renungkan tuh. Renungkan, ini yang sholat malam siapa? Sesungguhnya penciptamu mengetahui engkau bangun di waktu malam, ya 2/3 malam, setengahnya atau 1/3 malam. Dan ada sekelompok manusia yang mereka juga ikut serta bersamanya di dalam sholat. Abu Yazid Al-Bustami pulang ke rumah. Beliau bertanya kepada ayah beliau. Pada waktu itu ayah beliau memang orang yang soleh, cuma tidak terlalu rutin melaksanakan sholat malam. Maka Abu Yazid Al-Bustami mengajukan pertanyaan kepada sang ayah, wahai ayah, saya mau bertanya, boleh? Silakan wahai anak. Ini yang dimaksud di ayat ini di surat Al-Muzammil, bahwa penciptamu mengetahui engkau sholat malam di waktu 2/3 atau setengahnya atau 1/3 malam. Yang saya ingin tanyakan, ini siapa yang dimaksud engkau di sini? Kata sang ayah, oh itu yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad, iya. Kalau Nabi Muhammad kuat sholat malam, gitu. Jadi beliau tidak pernah tinggalkan sholat malam. Kata Al-Imam Abu Yazid, ala sabil hikayah, ya, saya jelaskan dengan jalan cerita, bukan jalan riwayat, biar lebih mudah dipahami. Kata
Al-Imam Abu Yazid, wahai ayah, kalau Nabi lakukan, kenapa ayah tidak pernah lakukan sholat malam? Oh, Nabi manusia berbeda dengan kita, orangnya kuat. Ya, kita manusia biasa, gak mampu istiqomah sholat malam, sulit. Kalau Rasulullah memang mampu. Oh, baik. Kemudian lanjut lagi, lanjutannya ya, wahai ayah, wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak, ya, bukan ma'ahu tadi ya, ma'ak, wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak, dan ada sekelompok orang yang bersamamu sholat malam. Tuh. Itu siapa? Kata sang ayah, oh itu sahabat dan ahlul bait. Oh, mereka juga ikut Nabi sholat malam. Berarti Nabi sholat malam, sahabat sholat malam, ahlul bait sholat malam. Wahai ayah, bukankah orang itu ketika mengikuti mereka maka mengikuti kebaikan? Kalau gak ikut mereka, mau ikut siapa lagi? Mereka orang-orang terbaik, Nabi, sahabat, ahlul bait sholat malam. Terus kalau kita gak sholat malam, kita ikut siapa? Sedangkan Allah memerintahkan kita mengikuti mereka. Itu ucapan dari Abu Yazid Al-Bustami, menghujam hati sang ayah. Iya, benar juga. Mereka, kita diperintahkan Allah mengikuti mereka, Nabi Muhammad, sahabat, ahlul bait. Mereka rajin sholat malam. Kalau begitu nak, mulai malam ini dan seterusnya ayah akan sholat malam, istiqomah. Nah, kata Abu Yazid, saya ikut. Nanti saya ikut ayah sholat malam. Enggak, kamu masih anak-anak, jangan. Biar ayah saja. Enggak boleh. Kalau ayah tidak izinkan saya sholat malam bersama ayah, di yaumil qiyamah saya tuntut ayah di hadapan Allah. Dan saya akan katakan, ya Allah, ayah saya melarang saya sholat malam, melarang saya ibadah. Kata ayahnya, kalau gitu ya ikut. Subhanallah, itu anak masih kecil tuh, Abu Yazid Al-Bustami. Mulai hari itu sampai seterusnya istiqomah, sholat tahajud, sholat witir, sholat malam sampai meninggal dunia. Tuh, itu makna dari ayat tersebut ya. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulathil lail wa nisfah wa thuluthah wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak wallahu yukaddiru laila wan nahar. Ya, dari kisah tersebut menunjukkan pentingnya menjaga sholat tahajud. Kalau gak bisa tiap hari, paling gak dalam 7 hari itu ada beberapa hari kita sholat malam ya, untuk kita mendapatkan magom yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu di dalam Al-Quran. Di dalam hadis sangat banyak keistimewaan sholat malam. Di antaranya di dalam riwayat Imam Muslim yang lahir tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, afdalus salati ba'dal faridati salatul lail. Paling afdalnya salat setelah salat wajib adalah salat malam, salatul lail. Di riwayat yang lain dinukil oleh Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya yang lahir tahun 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, alaikum bi qiyamil lail fa innahu da'bus salihin qablakum wa inna qiyamal lail gurbatun ila Allah wa manhatun 'anil ithim wa takfirun lisayyiati wa matradatun lidda. Kata Nabi, hendaklah kalian qiyamul lail, ya, ibadah atau sholat di malam hari, karena sesungguhnya itu adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Semua para nabi qiyamul lail, semua para wali qiyamul lail. Jadi kalau siapa mengistiqomahkan qiyamul lail, dia sedang mengikuti jalannya para nabi, para rasul, para aulia. Dan sesungguhnya qiyamul lail itu mendekatkan diri kepada Allah, menghapus dosa, mengkafarat kesalahan-kesalahan, dan menolak penyakit. Kayaknya orang ahli tahajud sehat. Ya, kalau dilaksanakan dengan benar, itu melebihi fitness, melebihi main bola. Ini lagi tren lari-lari ya, pakai jam itu.
posting WA berapa km. Coba tahajud, lebih dahsyat daripada itu. Tuh. Ganti jamnya tuh, alhamdulillah tahajud ya. Wa witir 11 rakaat, 3 rakaat. Kata Nabi kalau gak bisa salat witir 3 bisa. Saking pentingnya ini solat, kata Nabi, alaikum bi qiyamil lail walau rak'atan. Hendaklah kalian qiyamul lail walaupun 1 rakaat, kata Nabi Muhammad SAW. Bahkan di riwayat yang lain, walaupun solat itu khafifatain, 2 rakaat sangat ringkas, sangat ringan, seperti memerah susu. Artinya dia cepat baca Fatihah saja. Yang penting jangan luput dari solat itu. Tuh. Di dalam riwayat Al-Imamul Baihaqi yang lahir tahun 38 Hijriah, wafat 458 Hijriah, 384 Hijriah, 458 Hijriah. Nah, dalam kitab Syu'abul Iman, yunadi munadin yaumal qiyamah. Di hari kiamat ada malaikat memberikan pengumuman. Wahai ahli tahajud, wahai ahli solat malam, bangkit kalian. Masya Allah, dipanggil secara khusus. Fayagumuna wuhum qalil, kata Nabi Muhammad SAW. Ternyata bangkit jumlah sedikit, kata Rasul. Realita ya. Nabi sudah mengatakan jumlah sedikit, berarti memang sedikit sekali orang melakukan solat malam. Itu tuh pasti terjadi itu. Fayagumuna wa hum qalilun, kata Nabi, mereka bangun ternyata mereka sedikit, kata Rasul. Kemudian diberikan perintah oleh Allah, ini yang sedikit ahli tahajud ini, ahli salat malam, katakan kepada mereka, masuklah ke dalam surga tanpa hisab. Udkhulu ilal jannati bighairi hisab. Atau dalam riwayat yadkhuluna fil jannati bighairi hisab, mereka akan masuk ke dalam surga tanpa ada perhitungan, tanpa hisab. Tuh. Jadi salat malam istimewa, istimewa sekali. Dalam riwayat yang lain dikatakan, ya, saking pentingnya salat malam, Nabi mengajarkan kepada kita satu ilmu, kalau mau tidur niat yang kuat sebentar mau bangun salat malam. Ada niat dulu, niat yang sungguh-sungguh. Kata Nabi, itu dilakukan setiap mau tidur di waktu malam. Jangan sampai tanpa niat salat malam. Saking pentingnya. Nah, sekalipun nanti kita bangunnya ternyata sudah lewat waktu, kita lewat waktu salat malam, salat tahajud, masuk waktu subuh, sudah dicatat pahala melaksanakan solat tahajud atau solat malam, sebab kita sudah berniat. Itu sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu ada dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i yang lahir tahun 215 Hijriah, wafat 303 Hijriah. Beliau bersabda, man ata firasyah wa huwa yanwi an yaguma yusalli minal lail faghalabat aynah hatta asbahah kutiba lahu ma nawa wa kana naumuhu sadaqatan alaihi minallahi azza wa jalla. Kata Nabi, siapa yang pergi ke tempat tidurnya dan dia berniat nanti malam mau sholat malam, ternyata ketiduran saking ngantuknya hingga dia bangun di waktu subuh, maka tetap dicatat baginya telah melaksanakan sholat malam, sebab dia telah berniat. Dan tidurnya, ini istimewanya, sepanjang dia tidur dihitung sedekah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kana naumuhu sadaqatan alaihi minallahi atau min rabbihi azza wa jalla. Sholat malam. Nah, sholat malam ini juga kalau kita sudah berniat ternyata selalu gagal, ya. Hatta pakai alarm ada 10 lagi, ya, udah handphone tambah jam alarm 2, tetap sholat malam itu tidak bisa dia lakukan. Imma dia bangun sebentar kasih mati, atau jebakannya syaitan, atau oh masih fruk sedikit lagi deh, tidur lagi. Tidur lagi itu lewat subuh, bukan sholat malam lagi, subuh pun lewat.
Itu semua apa? Permainannya syaitan. Karena syaitan tahu fadilah solat malam itu sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tahu, semuanya kita akan begadang untuk mencari solat malam. Makanya Imam Fudail bin Iyad, salah satu tokoh sufi, beliau pernah menyebutkan, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Mulaqin yang lahir tahun 723 Hijriah, wafat 804 Hijriah, dalam kitabnya Tabaqatul Awliya, idza lam taqdir ala al-qiyam bil-lail was-siyam bin-nahar fa'lam annaka mahrumun kabbalatska khati'atuka. Apabila kamu sudah berniat ingin melaksanakan sholat malam atau puasa di siang hari, ternyata selalu gagal, kata beliau. Niat saja tapi gak pernah dilakukan karena gagal, maka introspeksi diri, kata beliau. Ketahuilah dosa-dosamu masih melekat di tubuhmu, dan dosa itulah yang menghalangi dirimu untuk bisa sholat malam, kata Imam Fudail bin Iyad. Nah, jadi kalau kita sudah niat, sudah bertekad, bahkan sudah ikhtiar dengan alarm, tapi selalu gagal, berarti masih ada dosa di tubuh kita ini yang belum diampuni oleh Allah. Maka kita segera bertobat dulu, karena itu yang menghalangi kita untuk bisa melaksanakan sholat malam adalah dosa-dosa kita. Itu kata Imam Fudail bin Iyad. Dan sholat malam ini kalau diistiqomahkan, kemudian kita memaksa diri kita untuk selalu bisa istiqomah sholat malam, itu memang waktunya lama sehingga masuk ke fase tadi, gurratu a'yun fi sholah. Kita bisa merasakan nikmat sholat malam itu butuh waktu panjang. Gak bisa hanya 7 minggu terus berharap saya bisa dapat nikmat, gak bisa. Puluhan tahun. Ulama dulu tuh, qala ba'du salaf, mereka mengatakan kabattu qiyamul lail 30 sanatan wa taladzatu 20 sanatan. Saya bersusah payah sholat malam selama 30 tahun, dan saya merasakan kenikmatannya 20 tahun berikutnya. Jadi istiqomah 30 tahun baru dia dapatkan lezatnya. Ini seminggu sekali terus berharap pengen cepat mendapatkan kenikmatan itu. Istiqomahkan dulu 2 rakaat, kata Nabi. Kita awali sesuatu ibadah yang ringan, yang penting konsisten, daripada banyak berantakan gitu. Ada dulu tokoh ulama namanya Imam Thabit Al-Bunani, itu ini dinukil oleh Imam Zahabi yang lahir tahun 673 Hijriah, wafat 748 Hijriah, dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala. Beliau sholat tahajud istiqomah selama 40 tahun, tidak pernah libur. Tabi'in, namanya Thabit Al-Bunani, murid dari sahabat. Yang istimewa, setiap kali selesai sholat tahajud, beliau pasti berdoa dengan doa yang sama. Allahumma in kunta a'taita ahadan as-salata fi qabrihi fa'ati di as-salata fi qabri. Ya Allah, jika engkau pernah memberikan seseorang bisa sholat di dalam kuburannya ketika sudah meninggal, maka tolong berikanlah kepada aku agar aku bisa sholat di dalam kuburanku. Kenapa beliau harus minta sholat? Karena tadi sudah sampai kepada magom nikmat di dalam sholat malam. Makanya sampai di dalam kubur juga beliau punya harapan bisa tetap sholat malam. Tuh. Meninggal dunia beliau, diantarkan jenazah, dimasukkan ke liang lahat. Yang memasukkan jenazah beliau ke liang lahat tidak sengaja melihat liang lahatnya itu luasnya sejauh mata memandang, dan jenazahnya hilang. Cari, ternyata sedang sholat, ditutup itu liang lahat. Kemudian saksi matanya ada 3 orang waktu itu, riwayat 2. Mereka segera ke rumah keluarganya Al-Imam Thabit, dan mereka bertanya, amalan apa yang dilakukan oleh ayah kalian? Tanya kepada anak-anaknya. Kami bertiga melihat beliau sholat di liang lahatnya, dan liang lahat menjadi luas sejauh mata memandang. Kata anak-anaknya, alhamdulillah, berarti doa ayah kami telah diijabah oleh Allah.
Karena selama 40 tahun beliau sholat tahajud, tidak pernah beliau tinggalkan sholat tahajud selama 40 tahun. Dan setiap kali selesai sholat tahajud, beliau selalu berdoa agar Allah izinkan beliau bisa sholat di dalam kuburannya. Tuh. Nah, ini keistimewaan sholat malam ya. Nah, yang lucunya sholat malam ini, kalau para guru-guru terdahulu itu, kalau yang belajar ilmu agama hukumnya wajib sholat malam. Aib besar penuntut ilmu agama tidak sholat malam, itu aib besar. Itu dulu tuh ada yang belajar kepada Imam Ahmad bin Hanbal, mau nuntut ilmu. Wahai Imam, saya mau belajar ilmu agama. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, ayo sudah silakan, nanti nginap di rumah ya. Baik. Ketika dia nginap di rumah, Imam Ahmad menyiapkan air itu untuk wudhu di depan pintu kamarnya calon santrinya. Tidur itu santri. Tengah malam Imam Ahmad bangun sholat, kemudian dia cek tuh santrinya, calon santrinya, lihat air masih utuh. Dia lihat di kamar masih tidur. Sudah, Imam Ahmad lanjut. Tiba azan subuh baru bangun nih. Sudah azan subuh dia bangun, kemudian dia wudhu. Kemudian Imam Ahmad bertanya, tadi saya lihat air masih utuh, kamu tidur sholat malam? Dia bilang, enggak, saya hanya sholat subuh. Kata Imam Ahmad, subhanallah, rajulun yatlubul ilma la yakunu lahu wirdun bil lail. Subhanallah, ada orang mau belajar ilmu agama tapi ibadah malam tidak dilakukan. Sebentar besok pulang sudah ya, gak usah belajar ilmu agama. Itu santri, meninggalkan sholat malam ditolak oleh Imam Ahmad. Bagaimana ustadz yang ceramah? Yang dai, yang ceramah, ternyata sholat malamnya dia tidak pernah lakukan. Gak bisa itu cahaya masuk kepada orang-orang yang belajar, gak bisa. Malahan bisa menjadi apa? Zulmatun, yang dia ucapkan menjadi kegelapan. Nah, jadi itu aturan yang sudah diatur oleh ulama terdahulu. Al-Imam Ahmad bin Hanbal termasuk ulama yang paling giat menjaga sholat tahajud. Bahkan di dalam penjara disiksa, dianiaya, sholat tahajudnya tidak ditinggal. Yang tadinya 700 rakaat sholatnya, karena disiksa sakit, kurang hanya 300 rakaat. Itu dalam keadaan sakit, dianiaya. Tuh, kita sehat walafiat, 2 rakaat masa tidak mampu. Beliau dianiaya di dalam penjara 300 rakaat ibadahnya ya, kita nggak bisa 300 rakaat ya, tapi paling minimal 2 rakaat. Itu yang Nabi katakan, alaikum bi qiyamil lail walau rak'atan, wa fi riwayah rak'ataini. Kemudian hadis ini diriwayatkan oleh Imam Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, yang mengatakan bahwa araftul ladzi ra'aitu min sani'ikum fasallu ayyuhan nas fi buyutikum fa inna afdalas salati salatul mar'i fi baiti ilal maktubah. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ketika Nabi menyaksikan para sahabat mengikuti Nabi sholat malam tadi, Nabi mengatakan kepada mereka, kalau kalian sholatlah di rumah-rumah kalian. Jadi sholat sunnah itu paling afdol sholatnya di rumah. Sholat wajib afdolnya di masjid. Sholat sunnah afdolnya di rumah. Nabi katakan, sholatlah kalian di rumah-rumah kalian. Sesungguhnya paling afdolnya sholat sunnah atau sholatnya seseorang itu dilakukan di rumahnya, kecuali sholat wajib. Muncul pertanyaan, kenapa sholat sunnah itu afdolnya di rumah? Karena rumah kita ini kalau tidak diisi dengan ibadah, Nabi umpamakan seperti kuburan. Kuburan itu gak ada kegiatan apa-apa. Kalau kuburan, rumah itu tidak diisi dengan aktivitas ibadah, maka aura negatifnya yang banyak di dalam rumah itu. Disimbolkannya syaitan menghuni rumah. Tapi kalau rumah tersebut kita isi dengan ibadah, maka aura positif itu akan memenuhi rumah kita, disimbolkan dengan hadirnya malaikat di rumah tersebut. Makanya Nabi mengatakan, la taj'alu buyutakum maqabir,
Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Tidak ada aktivitas ibadah di dalamnya. Fa inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Kata Nabi, syaitan itu lari dari rumah yang di dalam rumah itu sering dibacakan surat Al-Baqarah. Maknanya apa? Rumah yang diisi dengan ibadah membuat energi-energi, aura-aura negatif semuanya hilang. Ya. Baca Al-Quran atau solat itu bisa memberikan apa? Cahaya di rumah, kata Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayat Imam Baihaqi, Nabi katakan, nawiru manazilakum bisolati wa qiraatil Quran. Berikanlah cahaya di rumah-rumah kalian dengan solat dan membaca Al-Quran. Itu ini mafhum mukhalafnya. Kalau rumah itu diisi dengan kegiatan-kegiatan yang maksiat, kegiatan-kegiatan tidak baik, maka pemahaman terbaliknya itu menjadi gelap. Rumah itu menjadi tempat berkumpulnya syayatin. Tapi kalau rumah itu diisi dengan kegiatan-kegiatan ibadah, maka tempat itu menjadi cahaya. Rumah itu menjadi cahaya, dan rumah itu dipenuhi oleh malaikat. Itu. Dan malaikat di langit melihat tuh rumah yang diisi dengan ibadah. Malaikat yang di langit melihat seperti bintang, dia bercahaya. Sehingga dikatakan dalam riwayat, al-baitul ladzi yuqra'u fihi al-Qur'an yatara'a li ahli samai kama tatara'an nujum li ahli al-ard. Rumah yang selalu dibacakan Al-Quran di dalamnya itu bercahaya sehingga malaikat di langit bisa melihatnya. Makanya ketika dia lihat ada cahaya, dia akan turun ke situ. Dia lihat rumah ini gelap, gak ada cahaya, dia gak akan turun ke situ. Yang suka gelap syaitan. Yukhrijukum minaz zulumati ilan nur. Dia Allah mengeluarkan kalian dari kegelapan-kegelapan menuju cahaya. Ya. Bercahaya itu rumah, sehingga malaikat melihat rumah itu bercahaya sebagaimana penduduk bumi melihat bintang bercahaya. Jadi seperti itu, kita melihat bintang bercahaya. Nah seperti itulah malaikat di langit melihat rumah kita bercahaya, karena sebab diisi dengan ibadah di rumah kita. Nah, inilah yang dimaksud oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya paling afdolnya solatnya seseorang di rumahnya, kecuali solat wajib. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqan bari tafarrukan ma'suma wa la tajal minna wa la minna syakila mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Wa lakum minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.